23 tahun kemudian, sejak Ali Sadikin melarang bemo, nasib bemo kembali digoyang isu gusur. Tahun 1996 melalui Surat Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tertanggal 26 Januari, Pemda berencana meremajakan bemo. Dengan kata lain, kendaraan angkutan tua bemo bakal dikubur. Yang kini telah beralih profesi menjadi montir khusus bemo. Kalau masalah soal di mesin sih nggak ada masalah ya. Cuman yang nggak ada sama sekali yang baru, spare part yang baru benar-benar yang nggak ada sekarang itu cuman kabelator aja. Lain dari itu spare part itu masih banyak deh. Gitu. Ketuaan bemo, baik mesin maupun rangka fisiknya, bagi sebagian besar sopir dan pemiliknya menjadi problem besar, terutama untuk mendapatkan onderdil asli bemo. Memang, onderdil tiruan bemo mudah didapat di beberapa tempat di Jakarta dan di kota-kota besar lain tempat bemo berada. Namun biasanya onderdil-onderdil itu tidak bisa bertahan lama. Bemo asli bermesin Daihatsu Hijet 1000 cc. Seiring dengan makin sedikitnya orang memakai kendaraan jenis tersebut, bemo pun mengalami kesulitan mencari onderdil asli. Namun sulitnya memperoleh onderdil asli tidak menyurutkan kalangan sopir dan montir bemo. Justru mereka menjadi banyak akal. Kepiawaian inilah yang membuat bemo-bemo masih beroperasi hingga kini. Yakob berharap bemo tidak disingkirkan. Kalau bisa nih Pemda nih ya tolong diurus ulang lah gitu. Masalah surat-surat ini biar nih kendaraan ini masalah ini kendaraan sejarah. Pembayaran Jepang sama Indonesia waktu perangnya tuh kata orang tua dulu. Sebagai kendaraan pengangkut manusia yang unik dan memiliki sejarah transportasi rakyat yang panjang, bemo pantas dipelihara dan dijaga keberadaannya. Bemo sebagai sarana transportasi tertua yang hingga kini masih beroperasi di Jakarta, mau tak mau harus bersaing langsung dengan kendaraan-kendaraan transportasi lain yang lebih modern dan gesit, dengan kapasitas muat penumpang bisa lebih banyak. Penempatan jurusan bemo yang lebih spesifik di daerah-daerah permukiman dirasa lebih tepat. Kecepatan mobilitas bemo yang sangat terbatas dan juga ongkos yang relatif murah karena jarak jurusan trayek yang relatif pendek lebih digemari penumpangnya. Minggir. Lambatnya jalan bemo relatif membuat penumpang juga merasa aman karena tidak terburu-buru, saling sodok dan kebut-kebutan, seperti layaknya kendaraan umum di Jakarta.
Para penumpang pelanggan Bemo mempunyai kesan tersendiri tentang angkutan tua yang unik ini. Selain romantis, kendaraan umum Bemo mengharuskan para penumpangnya berdesakan, rela beradu lutut. Kedekatan tempat duduk para penumpang dan supir lebih menciptakan keakraban sosial antar penumpang dan antar penumpang dengan sang supir. Soalnya kendaraannya lucu. Hah? Lucu. Lucu. Dan kalau misalnya dari Manggarai ke kampus yang paling enak naik ginian kan, cuman turun depan kampus sekali, nggak ngerepotin. Selain itu apa lagi? Ya kalau naik bis gede males aja turunnya gitu. Kalau ini kan enak bilang, "Bang, berhenti." Kalau yang bis-bis gede kan rata-rata minta turun di mana, diberhentiinnya di mana. Lama ya, namanya juga mesin zaman dulu. Udah gitu, nggak enak sih emang, cuman ya mau diapain lagi. Mama saya juga masih, "Hah, masih ada bemo hari gini?" Gitu, ya udah nggak apa-apa daripada nggak ada kendaraan lain, daripada naik bajai. Lumayan kan dari sini ke Salemba aja 7.000, sedangkan kita naik bajai 2.000, ngirit 5.000 kan. Bemo menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang berasal dari luar kota. Rasa penasaran itu baru terbayarkan ketika penumpang telah merasakan sendiri bagaimana menaiki kendaraan tua asal Jepang ini. Oh ini milih Bema anak-anak pengen dari kampung. Jemput anak dari Sukabumi, cucu pengennya mau naik bemo gitu. Selain menjadi sarana transportasi alternatif, Bemo sebenarnya juga memiliki daya tarik sebagai objek wisata. Tinggal kemauan dari pihak pemilik yang didukung Pemda, mau mendandani Bemo atau tidak, hingga menjadi kendaraan angkut penumpang yang memikat dengan sentuhan seni menawan. Nasib Bemo Jakarta pernah beberapa kali digeser hingga ke pinggiran kota, bahkan oleh Gubernur DKI Jakarta legendaris Ali Sadikin pada 9 Februari 1973. Bemo hanya boleh beroperasi di beberapa lokasi saja di sekitar area permukiman di Jakarta. 23 tahun kemudian, sejak Ali Sadikin melarang Bemo, nasib Bemo kembali digoyang isu gusur. Tahun 1996 melalui surat instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tertanggal 26 Januari, Pemda berencana meremajakan Bemo. Dengan kata lain, kendaraan angkutan tua Bemo bakal dikubur. Lebih kurang 1.846 unit Bemo akan digantikan kendaraan modern, mobil-mobil tak berhidung jenis niaga 1.300 cc. Para sopir Bemo seolah telah terlalu lelah menghadapi hidup sulit dan susah, apalagi untuk mendengarkan keputusan para pemimpin Pemda yang sering tidak berpihak pada kalangan rakyat kecil seperti mereka. Kenyataan menunjukkan Bemo sampai sekarang masih tetap beroperasi di jalan-jalan di Jakarta.
dengan atau tanpa surat-surat resmi kendaraan dan surat resmi izin trayek. Bagaimanapun, Bemo merupakan saksi sejarah transportasi Jakarta yang masih hidup dan dibutuhkan masyarakat hingga kini.